komponen utama saja kita masih kepayahan, masih susah payah. Apakah dengan kondisi komponen utama yang masih susah payah ini, kita masih pula akan mengeluarkan effort lebih untuk melakukan pembinaan komponen cadangan? Mohon Pak pandangannya. Terima kasih. Masalah masuknya ke kapal polis Malaysia ke Tanjung Berakit, yang pertama di Batam kita sebenarnya memiliki radar pemantau permukaan yang ada di Batam, dikelola oleh Gugus Keamanan Laut. Permasalahannya adalah daerah yang merupakan masuknya itu garis batasnya memang masih belum ditentukan, sehingga dalam plotting kita juga garis batas itu artinya di situ merupakan suatu daerah yang bisa saja unsur TNI Angkatan Laut atau DKP yang berada di situ. Permasalahan identifikasi ini yang menjadi masalah adalah tidak semua kapal, khususnya kapal kecil, itu memiliki transponder yang bisa dideteksi oleh sistem pemantau kita. Sehingga kita tidak tahu persis apakah ini umum atau kapal nelayan kita. Itu permasalahannya yang sering kita alami dalam konteks penggunaan alat elektronika radar ini. Sangat sulit membedakan antara ini kapal nelayan kita atau kapal nelayan asing atau kapal patroli negara lain yang masuk di wilayah kita. Ini memang sangat sulit sekali untuk menentukan itu. Memang ke depan di samping alat pemantau itu juga kehadiran kapal-kapal kita di wilayah perbatasan terus perlu diintensifkan, sehingga pada saat ada deteksi yang mencurigakan sudah ada penindak yang bisa mengidentifikasi lebih dekat lagi, lebih nyata apa sebenarnya yang terjadi di situ. Jadi memang ada keterbatasan di dalam sistem radar kita untuk mengetahui apakah ini kapal Malaysia atau kapal Indonesia yang di situ, sehingga kadang-kadang kita selalu menganggap bahwa yaitu nelayan kita yang ada di situ, seperti itu. Itu memang kelemahan kita yang perlu kita perbaiki ke depan, saya kira. Berarti Pak Agus kalau nantinya menjadi Panglima dan dengan kami semua Komisi 1 yang ada di sini, kita sepakat kelemahan-kelemahan yang tadi Pak Agus sampaikan, mohon dicatat pimpinan sidang, menjadi prioritas utama di dalam belanja di APBN 2011. Ya Pak Agus ya Pak. Tolong dicatat, karena itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang luar biasa nanti mahal. yang nyatat sekretaris saja Pak ya. Ya. Sok atuh sok. Jadi mohon menjadi komitmen Komisi 1 kita semua bahwa kesulitan yang dihadapi oleh Angkatan Laut bukan kesulitan yang mustahil untuk bisa dicarikan solusi, dan peran kita di sini semua, saya rasa juga Pak Agus pendapat bahwa itu menjadi prioritas dan supaya tidak terulang lagi. Terima kasih. Yang berikutnya tentang komponen cadangan nasional. Memang kita harus memilih apakah ini menjadi komplement daripada sistem pertahanan kita atau tidak sama sekali. Nah, yang kita pilih dalam hal mengadakan suatu alutsista yang mahal, membina ini bisa lebih efektif daripada di samping mengadakan ini. Artinya, dalam konteks sistem pertahanan semesta, perlibatan daripada komponen cadangan nasional tetap kita perlukan untuk melengkapi minimum exchange force yang kita miliki. Justru ini yang akan kita desain seperti itu. Syukur-syukur dari teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan pelayaran misalnya yang sebagai komponen cadangan kita sebenarnya itu juga terketuk untuk memberikan suatu pelatihan di dalam sistemnya mereka yang dilatih oleh kita, namun itu bisa kita sinergikan. Jadi kami memandang bahwa memang komponen cadangan nasional memang tetap kita perlukan untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Kemudian berikutnya tentang, saya kira untuk komponen cadangan
dari Pak Teguh Juwarno juga mirip. Dalam pandangan kami wajib militer itu bukan bagian daripada komponen cadangan, karena wajib militer yang kita adakan saat ini adalah bagian daripada personil TNI itu sendiri atau prajurit TNI, sehingga mereka komponen utama dari sistem pertahanan kita. Nah, yang kita maksud dengan komponen cadangan adalah kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa kita mobilisir nantinya untuk bergabung dengan komponen utama, seperti industri pelayaran, seperti pesawat-pesawat terbang umum. Itu semuanya bisa dijadikan komponen cadangan untuk melengkapi komponen utama pada saat diperlukan melalui mobilisasi tentunya. Kemudian yang berikutnya tentang anggaran yang layak itu sebenarnya berapa persen gitu. Memang benar tidak ada patokan resmi dari beberapa negara, namun secara umum kalau kita pelajari anggaran negara yang digunakan untuk kepentingan pertahanan rata-rata sekitar 3-4%. Itu yang sering dilakukan oleh negara-negara lain. Tentunya tidak semua negara menggunakan sistem tersebut, dan termasuk Indonesia masih belum mampu memenuhi anggaran sebesar 3%, tetapi masih menggunakan 0,9% sekarang. Kemudian masalah bisnis TNI bila diambil, apakah akan mengganggu operasional TNI? Saya kira tidak, karena semua anggaran yang digunakan oleh TNI semuanya dari APBN. Jadi kalau sekarang bisnis TNI akan dipisahkan, saya kira tidak akan berpengaruh terhadap operasional TNI, tidak. Tapi dalam konteks kesejahteraan prajurit, memang kita masih perlu harus melihat kembali seberapa besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan prajurit. Contohnya, dalam menghadapi lebaran tidak mungkin mengeluarkan dari APBN, dan tidak mungkin pula prajurit TNI tidak diberikan tunjangan hari raya meskipun sedikit. Dan hal inilah yang mungkin bisa didukung dari kegiatan-kegiatan yayasan dari TNI seperti itu. Pimpinan mohon izin. Sebelah sini. Pak Calon Panglima, saya mohon maaf ingin sedikit mendapat penajaman terkait dengan pengadaan alutsista tadi, Pak. Poin yang saya ingin mendapat penekanan adalah komitmen Pak Panglima, karena selama ini paradigma pengadaan alutsista dinilai heavy-nya itu heavy pendekatan pengadaan, Pak, atau proyek, Pak. Karena di situ memang jadi pendekatan sustainability-nya, kemudian integrasi dengan kepentingan utilitas dan added value yang bisa diberikan dari pengadaan alat-alat tersebut. Maka tadi sebagai contoh saya sebutkan beberapa kasus pengadaan yang bermasalah. Nah, bagaimana Pak Panglima melihat persoalan ini? Apakah ini dianggap ya memang sudah business as usual gitu, atau memang ada yang harus dilakukan pengkritisan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira benar bahwa memang harus ada yang dilakukan perbaikan, dalam arti dalam hal pengadaan alutsista saat ini, angkatan itu memiliki otoritas untuk menyusun operational requirement dan technical requirement. Itu otoritas dari angkatan, Matra. Gitu. Kemudian pada tataran Mabes TNI, mereka akan mengintegrasikan dengan matra lain dalam konteks operasi gabungan. Nah, dari situ baru diproses pengadaannya oleh angkatan, selanjutnya diusulkan kepada Panglima TNI dan diusulkan oleh kementerian, diusulkan kepada Menteri Pertahanan untuk mendapatkan keputusan, karena yang akan memahami pendanaan dari mana dan sebagainya itu adalah Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu sekarang dalam hal pengadaan alutsista harus sesuai dengan kebutuhan angkatan, tidak sesuai dengan kebutuhan siapa yang memasok, tidak, tapi harus sesuai dengan kebutuhan angkatan. Saya demikian.
Kemudian untuk reformasi TNI yang belum tuntas, tentunya kita selalu mengadakan evaluasi terus-menerus dan selanjutnya menyusun langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan agar reformasi TNI benar-benar bisa kita lakukan dengan tuntas. Untuk posisi TNI sebagai pemegang komando teritorial, dipandang perlu hanya Koter sampai dengan Korem, dibawahkan diserahkan kepada pemerintah daerah. Tentunya ini dalam proses ke depan yang perlu kita lakukan lagi adalah meninjau kembali ini semuanya, ya. Karena tidak serta-merta kita akan menjawab ya ini sampai Korem saja tidak, tetapi kadang-kadang ada suatu daerah yang memang membutuhkan sampai dengan tingkat terkecil di daerah sebagai deteksi dini untuk kepentingan keamanan kita. Untuk pembinaan karir masih ada dikotomi antara akademi dan dari prajurit karier atau wamil. Saya kira kita tidak pernah mendikotomikan itu, Pak. Hanya memang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing lulusan tersebut. Contohnya dalam hal kenaikan pangkat yang akademi dan yang dari akademi sekian tahun bisa naik, yang dari sini karena harus ada penyesuaian itu menjadi 1 tahun lebih lambat. Itu karena masalah sistem dari masa kerja, sistem dari masa kerja. Jadi sebenarnya dikotomi tidak ada, tetapi memang aturan-aturan yang harus ditempuh seperti itu disesuaikan dengan misalkan tingkat kesarjanaan tertentu, dia bisa masuk dalam pendidikan tanpa dia bisa masuk pendidikan untuk waktu masa kerja sekian tahun, sedangkan yang tidak punya pendidikan dia memiliki masa kerja yang lebih panjang dan seterusnya. Tapi semuanya itu bukan dimaksudkan untuk mendikotomikan antara lulusan akademi dengan lulusan prajurit karier dari sarjana, tidak, tetapi memang semata-mata untuk mengatur pembinaan karier agar lebih adil. Kemudian mengenai reformasi bidang kultural atau budaya, apa yang dimaksud? Kami ingin menjelaskan bahwa memang yang kita maksud di sini adalah perubahan budaya yang harus diikuti oleh sikap dari para prajurit. Contohnya kalau dulu militer menang-menangan, sekarang tidak bisa seperti itu, dan itu memerlukan suatu perubahan-perubahan budaya dari prajurit TNI kita. Kemudian Interupsi, ya. pimpinan lagi. Ini sangat relevan, Pak Calon Panglima. Saya lagi, Pak. Mohon maaf, moga-moga ini kan terakhir. Terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, terkait perubahan kultural, saya ingin mendengar langsung dari Pak Panglima. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap artikel yang ditulis oleh Kolonel Penerbang Adi Suraji? Bagaimana sikap Panglima TNI? Bagaimana sikap institusi? Isu ini sedang ramai juga, Pak. Di Foreign Affairs juga lagi dibicarakan. Jadi saya ingin mendengar itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Penyampaian pendapat itu hak setiap warga negara. Prajurit pun juga mempunyai hak menyampaikan pendapat. Hanya cara penyampaian pendapatnya itu yang harus kita beri rambu-rambu agar tidak keluar yang mempengaruhi institusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manakala hak itu disampaikan dalam forum yang benar, saya kira tidak ada masalah. Namun manakala disampaikan pada hal-hal yang disampaikan pada forum yang tidak tepat, itu akan menjadi masalah. Jadi saya kira pendapat kami, posisi kami adalah demikian, masalah etika di dalam penulisan dan kapan disampaikan, karena di dalam TNI sudah ada rambu-rambu, siapa yang boleh memberikan konferensi pers, sudah ada ketentuannya, dan ini harus ditaati oleh TNI. Oleh karena itu, hal tersebut perlu juga menjadi perhatian dari seluruh prajurit agar tidak mengambil langkah-langkah di luar dari etika kita. Izin, Pak. Menambahkan dari Pak Juwarno tadi, Pak. Ini sinyalemen yang sekaligus menjadi contoh buat Suryadi yang lain, Pak. Nah, tentu di sini Suraji, Pak. Suraji yang lain. Nah, tentu di sini, Pak, menjadi beban buat Bapak bahwa bintal fungsi komando
jam pimpinan, jam komandan harus sering dilakukan. Karena apa, Pak? Di sini terjadi satu kecemburuan dari tingkat sosial. Implikasinya dia mengoreksi pimpinan. Nah, di sini adalah yang seperti disampaikan oleh beliau. Pemimpin harus mampu menjadi contoh. Kapan dia jadi bapak, kapan dia jadi guru, kapan dia jadi komandan, kapan jadi teman. Ini harus bisa diposisikan, Pak. Karena sekarang mereka melihat bagaimana pimpinan dengan kondisi yang seperti ini gagah perkasa, Pak. Yang di bawah seperti itu, akhirnya komunikasi tersumbat, dia menyalurkan, dianggap benar, tapi keliru, Pak. Nah, ini menjadi beban dari Bapak untuk ke depan, Pak. Terima kasih. Baik, kita barangkali fokuskan nanti jawaban Bapak calon Panglima pada pertanyaan sesi terakhir itu. Tambah-tambahannya mungkin nanti disisipkan saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Pak Suryo, ini ada produk dari dalam negeri yang digunakan di luar negeri. Kami akan cek kembali kalau yang ini persyaratan yang kita tentukan saat ini adalah bila alutsista itu mampu diproduksi dalam negeri, harus diadakan dalam negeri. Itu komitmen dari Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menggunakan itu. Jadi kalau memang itu benar bahwa produk itu sudah mampu dibuat di dalam negeri sesuai dengan spesifikasi teknis yang kita perlukan, pasti itu menjadi prioritas untuk pengadaan. Saya kira demikian itu. Kemudian tadi sekali lagi bahwa untuk keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, matra latihan sendiri dan seterusnya, memang benar, Pak, bahwa untuk konteks pembinaan kemampuan itu matra melakukan pelatihan sendiri, kemudian berikutnya melaksanakan latihan gabungan, kemudian melaksanakan latihan bersama Polri. Dan ini sudah kita lakukan beberapa kali. Jadi dalam konteks pembinaan matra tersendiri, kemudian dilatih dalam bentuk gabungan, kemudian dilatih bersama-sama dengan Polri, seperti yang kita lakukan terakhir di Jakarta kemarin. Tambahan pimpinan, ini terkait dengan jawaban persis sebelumnya. Jadi bukan hanya indikasi, Pak calon Panglima, dan mungkin ini perlu dipersiapkan karena ada kemungkinan ini akan menjadi sedikit kerikil di dalam nantinya ketika Bapak insya Allah menjadi Panglima TNI. Karena sudah jelas bahwa kami pun akan mempertajam indikasi ini. Jadi ada kemungkinan pembuat pesawat tersebut itu akan kami undang ke ruang ini dari salah satu litbang atau bengkel kampus di Bandung, dan dia sudah memiliki dokumentasi dan memang sudah tersebar beritanya, memang dialah yang membuat pesawat yang digunakan oleh Malaysia. Dan yang agak repot, kita akan memiliki satuan yang sama di Pontianak, sekarang sedang dibangun landasannya, dan pesawat yang akan kita beli adalah milik negara yang mungkin nanti akan menjadi pertanyaan bagi banyak masyarakat. Ya, jadi ini mungkin mohon diantisipasi karena bagaimanapun juga sekarang masyarakat semakin kritis, semakin banyak hal yang harus kita layani, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan di TNI tentunya jajaran TNI yang paling tahu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Pak Hayono Isman tentang anggaran TNI yang dibahas di DPR sampai dengan Satuan 3, karena masih kalau TNI belum berubah, kelihatannya juga masih akan tetap dilakukan Satuan 3 di DPR. Kedepan kita akan mencoba untuk pengadaan atau pengelolaan anggaran TNI untuk pengadaan barang ini secara lebih tertib lagi, Pak. Dan mudah-mudahan saya yakin untuk dominasi vendor akan kita hapuskan sehingga benar-benar peralatan tersebut yang dibutuhkan oleh TNI. Kemudian panja perumahan diangkat di Komisi 1, kami menunggu hasilnya nanti. Mengenai pencaksilat, kami akan cermati kembali, Pak, kalau memang itu layak dijadikan olahraga wajib atau bela diri wajib bagi TNI, saya kira ini juga tidak ada salahnya menjadi bela diri wajib di lingkungan TNI.
Saya kira semuanya sudah kami jawab, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau diizinkan oleh Floor, saya mau mencoba menggali satu hal, Bapak. Beberapa hari yang lalu, Bapak Presiden kita mengundang calon Ketua KPK. Lalu di situ disampaikan bagaimana peran KPK termasuk di dalamnya masuk ke ranah atau kesatuan-satuan TNI. Pertanyaan saya, kalau KPK pada suatu saat masuk ke unit-unit di TNI, apakah Bapak ikhlas atau tidak? Terima kasih, Pak. Pada dasarnya kita sudah bekerjasama dengan KPK. Yang pertama adalah dalam hal pencegahan korupsi. Ini kita mengundang KPK untuk memberikan pencerahan kepada TNI tentang pencegahan terhadap korupsi. Nah, manakala ada anggota TNI yang terindikasi korupsi dan ditangani oleh KPK, tentunya TNI sangat patuh dengan proses hukum. Dan itu akan komitmen kita untuk tetap mengikuti aturan perundangan yang berlaku, proses hukum yang berlaku, kita akan tetap patuhi itu, Pak. Terima kasih. Baik, barangkali yang terakhir sekali, kita sudah setengah 9 lewat, mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum puas dan lain sebagainya dari sayap kanan? Cukup? Dari sayap kiri? Baik. Kalau demikian, selanjutnya proses kita barangkali break dulu barang 10 menit, kemudian dilanjutkan nanti dengan rapat tertutup, atau mohon, bagaimana? Langsung rapat tertutup. Atau saya kembalikan dulu palu komando itu kepada pimpinan saya kira, ya pada ketua, untuk selanjutnya nanti kita berunding. Dan saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya pribadi saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bapak. Baik, terima kasih kepada Pak T.B. Hasanuddin yang telah memimpin rapat sesi kedua ini dengan sangat baik dan bisa mengantarkan proses tahap 1 dan tahap 2 ini sampai jam 20.35. Bapak Ibu sekalian, seperti mekanisme yang sudah kita sepakati setelah kita melakukan tahap uji kepatutan dan kelayakan, maka pada tahap berikutnya Komisi 1 akan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terkait dengan amanah konstitusional kepada DPR melalui Komisi 1 untuk memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden, yaitu Bapak Laksamana Agus Suhartono SE. Dan kami dari meja pimpinan menawarkan segera setelah ini kita melakukan rapat intern secara tertutup, ya. Dan setelah kita Komisi 1 mencapai kesepakatan sikap dan menjadi bahan keputusan, maka kemudian kita mengundang kembali calon Panglima untuk hadir di ruangan ini untuk kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi keputusan politik Komisi 1. Walaupun ini bukan atau belum menjadi keputusan final, karena apa yang menjadi sikap dan keputusan politik Komisi 1 harus kita bawa ke Paripurna DPR pada hari Senin tanggal 27 September. Bisa disetujui Bapak Ibu? Pak Ketua, ingin menegaskan saja pengertian tertutup itu adalah tertutup terhadap seluruh unsur yang bukan anggota Komisi 1. Ya. Setuju ya? Pak Ketua, sebelum masing-masing fraksi membacakan sikapnya, ini kan mau langsung, apakah kami boleh dulu ngumpul dulu barang 10 menit begitu? Saya kira ya. Kalau sekretaris gabungan, saya kira sudah 2 hari yang lalu saya dengar gitu. Jangan mengelit ya. Kami mohon 10 menit saja. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita menyepakati usul dari Pak TB, apakah tadi mekanisme lanjutan ini bisa kita sepakati?
Pak Ketua, Baik. maaf Pak Ketua, ini kan mekanismenya setelah kesepakatan kita di sini, saya kira Pak calon Panglima tidak perlu hadir. Nanti akan selanjutnya diteruskan ke pimpinan. Ya, semula memang kita punya pemikiran begitu. Jadi ketika kita sudah selesai fase kedua ini dan kita juga dengan rapat intern, maka calon panglima bisa meninggalkan tempat ini menuju kediamannya. Ya. Nah, tetapi tadi kan juga berkembang sejumlah usulan dari Bapak Ibu yang terhormat bahwa keputusan politik Komisi 1 ini juga dilengkapi dengan semacam kesepakatan atau komitmen yang lebih clear dan itu menjadi semacam agenda prioritas calon panglima ketika nanti menjadi panglima, dan itu juga yang kemudian menjadi instrumen kontrol kita ketika nanti panglima sudah bertugas. Nah, kalau ini menjadi poin kesepakatan yang nanti disepakati ya oleh Komisi 1, maka kan saudara calon panglima ini kan harus kembali kita hadirkan di sini. Mohon pandangan dulu kalau memang ada pendapat berbeda. Saya punya pandangan. Silakan dulu Pak Najib dulu. Oke, terima kasih. Pak Ketua, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, meskipun fit and proper testnya dilakukan di Komisi 1, tapi kita melakukan atas nama institusi DPR. Karena itu seyogianya sebelum kita merilis sikap resmi kita sampaikan kepada institusi DPR. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana agar komitmen-komitmen yang menjadi prioritas, katakanlah demikian, yang banyak disinggung oleh anggota saat fit and proper test berlangsung, saya kira itu bisa menjadi catatan yang tidak terpisahkan dari persetujuan kita manakala nanti kita menyimpulkan, menyetujui beliau sebagai Panglima TNI. Nah, sehingga kemudian dari sisi ketentuan yang ada kita tidak melanggar, dan di sisi lain secara substansi keinginan-keinginan kita termasuk komitmen beliau yang sudah diutarakan dan semuanya kita dengar, itu juga bisa terpenuhi. Saya kira itu, terima kasih. Cahya Pak. Iya, Pak Cahya silakan. Ya, saya kira cukup menarik ini saat-saat terakhir ya. Saya punya usul dan mohon tanggapan ketua dulu. Penyampaian sikap fraksi setelah tadi mengikuti acara ini disampaikan secara terbuka atau tertutup. Satu. Kalau disampaikan secara terbuka, saya kira perlu ada calon Panglima TNI yang hadir di sini. Kalau itu satu paket, disampaikan secara tertutup, kemudian Komisi 1 secara tertutup mengambil keputusan setelah hasil fit and proper ini, berarti sekarang ketua men-skors 1 menit untuk mempersilahkan calon Panglima TNI meninggalkan ruangan ini. Nah, hasil rapat setelah pandangan fraksi tertutup tadi diputuskan oleh kita, baru hasil diserahkan kepada pimpinan DPR lewat Bamus yang nantinya ketua komisi atas nama fraksi-fraksi yang ada di komisi menyampaikan pada forum paripurna menyampaikan laporan. Sekian ketua. Ya, baik. Rupanya di saat-saat akhir muncul ide-ide yang menarik dan menggelitik juga. Saya ingin menawarkan begini Bapak Ibu sekalian, kalau memang ide-ide ini perlu kita dalami dan nanti menjadi kesepakatan tambahan atau kesepakatan baru, bagaimana kalau kita break dulu dan kita minta dengan hormat
Saudara calon Panglima Bapak Laksamana Agus Wartono untuk kita persilakan istirahat sambil menikmati kopi di ruang sebelah. Ada kan Bu Maya ya kopinya ya? Setuju Ketua? Ya. Setuju? Ya. Pimpinan sebentar. Dan kita coba nanti kita selesaikan di dalam. Saya kira saya setuju calon Panglima meninggalkan ruangan ini karena kita akan melakukan rapat intern. Tapi ketika kita sudah mengambil keputusan, kita setelah itu menyampaikan keputusan Komisi 1 kepada pimpinan DPR. Menurut hemat saya, dalam tradisi, tidak terus kemudian calon Panglima dipanggil kembali menyampaikan hasil pemberitahuan kita kepada yang bersangkutan. Karena kita harus melapor kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diatur dalam Bamus dan nanti di paripurna itu menjadi sah keputusan itu. Jadi beliau boleh pulang, boleh tunggu, boleh minum di terserah saja. Yang penting sudah meninggalkan tempat ini buat kita sudah sah. Begitu saja. Baik. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini biar lebih clear, lebih jelas. Dari yang saya ikuti dan saya catat, tadi ada beberapa anggota, misalnya ada yang mengusulkan fakta integritas. Satu, ada yang mengusulkan komitmen secara terbuka. Ya, saya menafsirkan komitmen secara terbuka itu bisa juga terbuka dan termaktub, tertulis maksud saya. Nah, kita kan harus meramu, mengkristalkan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh calon Panglima untuk kemudian ini menjadi rumusan. Kalau memang usulan fakta itu atau usulan komitmen atau whatever lah kita menyebutnya, itu nanti bisa kita sepakati. Nah, rumusan ini kan juga perlu kita tanyakan dulu. Perlu kita tanyakan, kalau beliau mengatakan oke, maka itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan politik kita yang nanti akan kita sampaikan ke pimpinan DPR untuk dibawa ke paripurna. Bukan berarti kita menyampaikan putusan itu ke calon Panglima, bukan, karena memang tatibnya tidak mengatur demikian. Itu yang saya maksudkan biar lebih clear. Tambahan sedikit, sekedar menegaskan, menyambung apa yang disampaikan Saudara Muzani, bahwa satu hal yang tidak boleh kita lakukan agar jangan mendahului sebelum mekanisme penyampaian ke Bamus, dari Bamus dibawa paripurna, dan kemudian nanti pimpinan DPR yang menyampaikan secara formal. Artinya malam ini tidak akan ada pengumuman persetujuan atau penerimaan dan seterusnya. Saya kira itu, walaupun suasana kebatinan kita ya, bahwa rasanya dari pertanyaan, apalagi komitmen-komitmen substansial semuanya sudah disampaikan, rasanya, ini feeling saya, bacaan saya, suasana kebatinan saya, rasanya kok tidak akan ada yang menolak. Tetapi toto kromonya, itu, tatibnya harus tetap dihormati, sehingga kita juga tidak dipersalahkan nantinya. Tidak ada cacat hukum di dalam proses-proses ini yang membuka peluang persoalan-persoalan yang barangkali tidak kita kehendaki, tidak kita inginkan bersama. Terima kasih pimpinan. Sedikit Ketua. Sebentar. Ya. Ya. Oke. Terima kasih. Gus Coy dulu, setelah Gus Coy. Ya. Setelah Gus Coy, saya tawarkan kita skors dulu, karena jangan sampai kita membicarakan urusan internal mekanisme kita di hadapan tamu kita, ya. Atau kita skors saya dulu, setelah itu kita lanjutkan ya. Kita skors dan kita persilakan saudara calon Panglima untuk ngopi, ya, kalau ada kopi. Ya. Dan untuk rapat intern karena bersifat tertutup, jadi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu hadirin dan rekan-rekan pers untuk meninggalkan tempat sementara waktu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah menyelesaikan rapat
intern Komisi 1 untuk mendengarkan pandangan dari 9 fraksi-fraksi yang ada dengan segala dinamikanya, dengan segala harapan-harapannya, dengan segala highlight, underline yang diambil dari perbincangan kita yang cukup panjang. Dan alhamdulillah Komisi 1 bisa sampai pada kesepakatan bersama dan sesuai dengan tata tertib DPR RI bahwa hasil penugasan DPR RI kepada Komisi 1 untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan ini akan disampaikan ke pimpinan DPR untuk selanjutnya dibawa ke forum pengambilan keputusan di rapat paripurna pada hari Senin tanggal 27 September 2010. Dan perlu kami sampaikan bahwa BAMUS atau rapat konsultasi pengganti BAMUS yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu itu memang selain menugaskan Komisi 1 sekaligus juga telah menetapkan jadwal paripurna tanggal 27. Jadi setelah hari ini memang tidak akan ada rapat BAMUS untuk pengagendaan laporan Komisi 1 mengenai hasil fit and proper test ini. Ini perlu kami sampaikan karena memang DPR, pimpinan DPR dan juga pimpinan Komisi 1 dan fraksi-fraksi memberikan concern dan melihat ada kepentingan yang sangat kuat bagi kita semua untuk menyelesaikan hal ini. Nah, hal-hal yang nanti menjadi highlight, underline dari apa yang sudah kami perbincangkan, kita perbincangkan secara lengkap itu nanti akan kami sampaikan ya Komisi 1 di dalam rapat paripurna. Oleh karena itu, atas nama pimpinan dan seluruh anggota, izinkan saya menyampaikan apresiasi ya penghargaan kepada calon Panglima TNI yaitu yang terhormat Bapak Laksamana Agus Suhartono SE, dan rasanya pantas kita berikan aplaus dulu. Ya. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan sabar mengikuti rapat ini dari jam 10:05 sampai jam 10:02, mudah-mudahan pas jam 10:05 kita tutup ya. Dan terakhir kepada rekan-rekan media yang juga sabar, dan kami mohon maaf kalau ada yang kumat mahnya mungkin kelamaan mengikuti acara ya, nggak sempat makan atau kehabisan makanan barangkali. Yang jelas proses ini sangat terbantu oleh partisipasi rekan-rekan media, dan Komisi 1 memang mengembangkan kemitraan yang positif produktif dengan media massa, dan mudah-mudahan juga ke depan akan terus berlanjut. Dan sebelum kita menutup, maka kita masih punya waktu 3 menit tersisa untuk persis 10:05 ya, jadi mulainya 10:05 kita tutup 10:05. Kami berikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Laksamana Agus Suhartono untuk menyampaikan kalimat terakhirnya ya, bukan wasiat terakhir Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Pada kesempatan yang terakhir ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesabaran Bapak-Bapak dan masukan-masukan yang kami terima di dalam rangka uji kepatutan dan kelayakan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi bangsa dan negara ke depan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dengan ini rapat Komisi 1 untuk melaksanakan fit and proper test calon Panglima TNI dinyatakan ditutup.